Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada minggu yang indah ini. Sebentar lagi kita akan mendengar sabda Tuhan yang begitu indah, begitu punya kuasa, dan punya makna dalam kehidupan manusia. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, selalu menopang, mengasihi kami, menjaga kami. Semoga sampai hari ini kami sehat, kami kuat karena kasih karunia-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu, berbicara kepada kami. Berikan kami hikmat pengetahuan supaya kami simak firman-Mu dengan baik dan bisa mengerti, paham apa yang Kau pesankan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini, kemurahan hati menjadi berkat bagi sesama. Jadi hasil dari murah hati, orang yang bermurah hati kepada sesama akan menjadi serupa dengan Allah atau menjadi sama seperti Allah. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 6 ayat 36. Seperti Bapakmu adalah murah hati. Artinya murah hati, bermurah hati dapat membawa kita menjadi serupa dengan Allah. Bagi para pengikut Kristus, ketika melakukan murah hati kepada sesama dalam mengasihi dan memberikan pengampunan kepada seseorang, dapat membawa karakter kita menjadi semakin serupa dengan Allah dalam Kristus. Menjadi orang murah hati seperti Kristus murah hati, seperti Dia yang sempurna. Nah, murah hati kepada sesama itu mencerminkan sifat Allah yang murah hati, mengasihi, memberikan pengampunan, seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, Lukas 6:36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu ada murah hati. Nah, seperti Bapakmu adalah murah hati, artinya seperti Bapakmu memiliki belas kasihan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, perintah Tuhan Yesus berbelas kasihan itu sangat penting untuk dikerjakan. Kalian dengan berbelas kasihan orang lain dapat merasakan, melihat kasih Kristus di dalam diri orang percaya. Murah hati akan dikasihi Allah. Mengejarkan kemurah hati kepada orang lain menjadi anak-anak Allah serupa dengan Allah. Selain itu mereka juga akan memperoleh kemurahan dari Allah sehingga jiwanya diselamatkan pada saat penghakiman. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemurahan Allah hanya tersedia bagi orang yang melakukan perintah Tuhan untuk bermurah hati kepada sesama. Nah, hal ini akan membawa anak-anak Allah pada keselamatan atau memperoleh hidup yang kekal. Belas kasihan yang dimasukkan adalah belas kasihan dilandasi dengan tindakan nyata. Murah hati dalam Lukas pasal 6 ayat 36 memiliki dua makna, yaitu mengasihi sesama dan mengampuni sesama. Ini merupakan standar hidup orang percaya, mencerminkan sifat Bapa dan Kristus. Orang Kristen atau para pengikut Kristen harus bermurah hati karena Allah dan Tuhan Yesus sudah bermurah hati kepada mereka. Selain itu, dengan hidup bermurah hati, orang percaya akan memperoleh kemurahan dari Allah sendiri supaya akan mempunyai kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh siapakah sesama manusia yang patut kita kasihi atau peroleh belas kasihan dan kemurahan? Bukan seorang imam, bukan juga seorang Lewi, melainkan seorang Samarian yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Orang Samaria telah menunjukkan kemurah hati kepada orang yang mungkin tidak layak mendapat belas kasihan pada saat itu. Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria.
Nah, melalui kisah ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang kemurahan hati atau belas kasih. Cukupkah murah hati disampaikan oleh sebuah perasaan kasih? Ungkapan simpati hanya berhenti hingga kata-kata keluar dari mulut saja? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin kita mengaku memiliki kasih Allah, mengaku sebagai anak Allah, tetapi kita tidak melakukan apapun secara nyata dan hanya mengucapkan belas kasihan saja kepada orang lain? Nah, kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, apa mendasari sebuah uluran tangan untuk membantu sesama kita? Harus murni dari kemurahan hati. Dan kemurahan hati itu harus pula berlandaskan kasih. Inilah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Simpati atau ibah itu baik, tapi tidak akan hasilnya jika tidak diikuti dengan perbuatan nyata. Dan itu harusnya berasal dari hati yang penuh kasih. Seperti 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi sesamanya. Itulah sebuah kemurahan hati Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kemurahan hati berdasarkan kasih akan mampu membuat perbedaan yang nyata dalam kehidupan. Kita akan berbahagia karenanya. Ternyata orang bermurah hati akan memperoleh kebahagiaan. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Nah, sebagai orang beriman, kita sudah tentu harus murah hati. Apa sebabnya yang dimaksud dengan murah hati? Kebanyakan orang berpikir bahwa murah hati itu sama dengan loyal, alias suka bersedekah, tidak pelit dalam membeli. Itu memang bentuk dari murah hati. Tapi murah hati tidaklah secara sempit berbicara hanya mengenai membeli dalam bentuk material saja. Kalau kita lihat dalam kamus, murah hati didefinisikan dengan sebuah perilaku mudah memberi, tidak pelit tapi juga penyayang, penuh kasih, suka menolong, dan baik hatinya. Artinya sebuah kemurahan hati menyangkut banyak aspek dalam kehidupan, dalam interaksi antar manusia. Alkitab menyebutkan begitu banyak kisah tentang kemurahan hati, lebih dari sekedar keringanan untuk membantu sesama hanya dari sudut finansial saja. Menariknya, kemurahan hati dalam firman-firman Tuhan itu mengacu kepada perbuatan, sikap, perilaku, atau bentuk hati dari Tuhan dan manusia yang sesungguhnya saling terkait satu sama lain. Dalam ayat bacaan hari ini kita bisa melihat sebuah pesan penting disampaikan Yesus sendiri pada masa kedatangan ke bumi lewat Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Pesan ini dengan jelas menyatakan bahwa kemurahan hati kita selalu mengikuti bentuk kemurahan hati Bapa begitu besar kepada anak-anaknya. Kemurahan hati seperti ini tidak hanya bicara soal materi, tetapi lebih jauh lagi menyangkut banyak hal. Bukankah keselamatan pun diberikan kepada kita sebagai sebuah anugerah cuma-cuma? Yesus menanggung semuanya, menebus semuanya, melayakkan kita sehalnya tidak layak untuk bisa menerima anugerah sebesar itu. Apa yang dimaksud dengan bermurah hati? Ada beberapa hal kita pahami dalam bermurah hati. Pertama, murah hati berasal dari usaha. Murah hati bukan berasal dari usaha kita, melainkan merupakan kasih karunia dari Allah. Kita bisa baca Roma 9 ayat 15 dan 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati.
Dari hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi kalau kemurahan hati berasal dari kasih karunia Allah, mengapa masih saja sulit bagi banyak orang untuk bermurah hati? Nah, itu terjadi karena tidak semua orang sadar memeriksa apa saja kasih karunia telah dianugerahkan Allah dalam hidupnya. Ada yang tahu tapi tidak menggunakan dalam perbuatan-perbuatan nyata. Ada pura-pura tidak tahu, ada tidak sadar sama sekali. Nah, ambil sebuah contoh sederhana. Apabila kita diberikan sebuah baju yang indah, kita bisa memakainya, tapi kita bisa juga hanya menyimpannya, memutuskan untuk tidak dipakai, bisa lupa akan keberadaannya, atau bisa pula membuangnya. Nah, seperti itu pula kemurahan hati sudah diberikan Allah kepada kita. Alangkah indahnya apabila kita hargai dengan mempergunakannya kepada sesama. Tapi betapa sayangnya kalau itu tidak kita pakai, malah kita abaikan sama sekali. Kedua, murah hati adalah cerminan pribadi Allah. Kita Lukas dari 6 ayat 36. Hendak kamu murah hati sama seperti Bapakmu dengan murah hati. Seorang anak biasa mewarisi sifat-sifat orang tuanya, termasuk ayah. Seorang ayah memberikan keteladanan baik akan menghasilkan anak-anak berkualitas moral baik pula. Selain orang tua di dunia, kita punya Bapa surga sangat mengasihi kita. Dia menginginkan terbaik bagi kita. Dia senantiasa menjaga, melindungi, memberkati kita. Dia tidak pernah kekurangan waktu untuk mendengar kita, mengulurkan bantuan. Dia tidak akan berhenti mengasihi kita dengan kasih setianya yang tak terbatas. Oleh karena itu, jika kita menyadari betapa besar, banyak yang tak terbatas kemurahan hati Tuhan atas kita, sudah seharusnya kita pun mencerminkan sikap hati yang sama dengannya. Cerminan itu harus bisa dilihat, dirasakan oleh sesama kita, sehingga mereka bisa mengenal Allah secara pribadi melalui diri kita, anak-anaknya. Yang ketiga, murah hati itu merupakan salah satu produk kasih. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, yang tidak sombong. Nah, inti dari keimanan kita akan Kristus adalah kasih. Kasih punya kekuatan begitu besar. Bahkan cukup punya kekuatan untuk menggerakkan Tuhan, mengorbankan Yesus untuk menyelamatkan kita. Lebih lanjut dalam di Galatia disebutkan kasih adalah salah satu buah roh, alias buah-buah dihasilkan orang dipimpin oleh roh Allah. Tidak ada satupun hukum mampu menentang hal tersebut. Jangan lupa bahwa kasih itu bukan sekedar perasaan hati, tapi merupakan pribadi Allah sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita bisa melihat bahwa kemurahan hati memiliki 3 dasar utama. Begitu pentingnya hati murah sebagai produk diwarisi langsung dari Bapak surgawi, sehingga tidak ada kekhawatiran jika dia melimpahkan orang-orang murah hatinya dengan kemurahannya yang tak terbatas. Oleh karena itu, marilah bermurah hati kepada sesama atau kepada semua orang sama seperti Bapa ada bermurah hati kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi nilai-nilai Kristen yang dapat diambil, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, mau saling tolong-menolong. Tolong-menolong bisa kita lakukan sekitar kita, contohnya mau membantu teman tertimpa musibah, mau menjadi tutor sebaya atau saling mengajar, mau membantu teman meminta bantuan, tapi bukan berarti dia memberikan contekan dan masih banyak hal lainnya. Mau mengasihi sesama seperti dilakukan orang Samaria. Contohnya mau menolong teman tanpa mempertimbangkan suku, agama, ras, tetapi mengutamakan kemanusiaan. Mengasihi diri kita sendiri seperti dinyatakan dalam Injil.
pasal 10 ayat 7. Injil Lukas pasal 10 ayat 7. Kita harus mengasihi Tuhan dan diri kita sendiri, sehingga akhirnya kita bisa mengasihi sesama kita. Mau mengampuni orang yang menyakitkan kita. Tuhan mengajarkan kita di Injil Lukas pasal 6 ayat 27. Bermurah hati juga harus mampu mengampuni sesama kita. Apabila kita menyimpan kebencian, maka mustahil hati kita akan tergerak untuk berbelas kasihan. Justru kebencian itu akan membutakan mata, hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, malah kita menumbuhkan sikap bermurah hati kepada sesama dengan memulainya diri sendiri. Karena itulah Tuhan inginkan dari hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sampaikan pesan pada hari ini kepada kami tentang bermurah hati. Bermurah hati ada perintah. Bermurah hati sungguh baik sebagai anak-anak-Mu bisa melakukan, merasakan. Karena bermurah hati itu bisa membantu orang, meringankan beban orang, bisa menunjukkan jalan terbaik bagi orang lain. Dan orang lain bisa melihat perbuatan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu hari ini, kami mau praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami bermurah hati kepada siapapun. Kami tidak memandang suku, ras, atau kedudukan. Kami hanya memandang semua sesama manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati pada hari ini yang ada di tempat ini dan mendengar sabda-Mu hari ini. Tuhan, kuasa-Mu, urapan-Mu curah pada mereka. Bagi yang sakit disembuhkan, bagi banyak masalah ada jalan keluar. Dan memberikan berkat pada keluarganya. Apapun dikerjakan berhasil. Masa depan yang penuh cemerlang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.